kita harus menangkap seseorang. Seseorang harus kita tangkap. Kita tangkap seseorang. Seseorang yang kita tangkap. Ya, seseorang yang ditangkap. Yang harus ditangkap. Ya, seseorang. Yang harus ditangkap harus seseorang. Seseorang. Ya, Seseorang. Sekarang. Karena kita polisi cerdas. Karena kita adalah polisi serba bisa. Karena kita adalah polisi canggih. Karena kita adalah polisi handal. Karena kita ini luar biasa. Karena kita percaya. Karena kita ini boys. Kita profesional. Hebat. Kita super. Kita woles. Polisi Hebat. Luar biasa. hebat. Polisi handal. Canggih. Polisi makmu kiper. Kamu menjatuhkan korup kalau kalimatnya seperti Kita itu. ini katanya polisi handal. Oh iya. Polisi kuat cerdas. Anda polisi tidak? Polisi tapi tidak seperti itu. Kita ini Apa? polisi yang membanggakan. Alah, polisi udah kobong. Kalau kita ini memang polisi jagoan, terus kapan kita aksinya? Nanti musuhnya itu lari. Setelah ini. Ya, terlalu lama semua. Udah, ini jadi apa tidak? Kalau tidak, saya pulang. Kamu jangan lari. Moto. Kamu marah? Mau saya laporkan sama Letnan? Letnan, iya. Tidak takut. Kamu sama Letnan nggak takut? Ya, tidak. Oh, tak bilangin kapten kamu. Alah, Letnan saja tidak takut, apalagi kapten. Lu kapten itu dukur Letnan. Oh iya. Tapi tetap tidak takut. tidak takut. Tidak. Kamu itu jangan meninggalkan korps ini. Satu-satunya polisi yang langsing cuma kamu, yang lainnya gendut. Ketotong. Makanya kamu di sini saja. Tidak bisa. Terlalu Kamu lama. tak laporin Alah, jenderal. Jenderal loh ini. Jenderal. Jenderal. Kang Ngurus. Mau apa? Maunya apa? Ini terlalu lama. Dilaporkan Letnan tidak mau, Kapten tidak mau, Jenderal tidak mau. Tidak mau. Raja Muda. Baginda Wali. Bilang tidak mau. Raja Muda Baginda Wali. Raja Muda dan Baginda Wali. Apa wis? Gak takut wis. Kamu memang pembangkang kamu itu. Saya gak takut. Pokoknya tidak takut. Tidak. Diam, bisa diam nggak? Saya laporkan sama Jen. Bilang tidak takut. Tidak. Saya laporkan. Tidak takut. Bojomu. Tidak. Ayo. Tidak. Katrok. Tidak. Jangan didekati. Jangan. Kamu jangan gitu. Lah kamu sama Jenderal tidak. Yang saya takuti di dunia ini hanya dua. Jenderal sama bojomu. Bukan. Yang pertama saya takut kepada Tuhan. Dan bojo. Sebentar ini bahaya ini. Kita semua juga takut sama Tuhan. Iya. Tapi bukan lantas kamu menyamakan Tuhan dengan bojo. Saya tidak menyamakan. Saya tidak menyamakan Tuhan dan bojo. Beda. Musik. Nah, tuh biasanya setelah Tuhan itu nabi. Menyamakan bojo dengan nabi. Ini beda. Jangan mendekat. Menjauh. Resiko moga. Sudah ya. Oke, saudara-saudara, siap. Saudara-saudara sekalian, bagaimanapun juga kita harus melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas. Amin.
Kita harus mendedikasikan diri kita dengan penuh perasaan dan tanggung jawab. Bayangkan saudara, bayangkan makanan yang Anda makan hari ini adalah makanan terakhir. Kopi yang baru saja kita minum adalah kopi yang terakhir. Seragam yang kalian pakai ini adalah seragam terakhir kita. Lihat lambaian tangan anak istri kita. Lihat, lihat. Oh, inilah lihat lambaian terakhir untuk kita semua. Maka dari itu kita harus mendedikasikan diri kita sepenuh hati demi negara, kejayaan bangsa kita. Bahkan kita harus dengan mencurahkan tenaga kita demi atas nama negara. Semuanya kita patut berikan hanya untuk kesuwen. Oke. Siap. Siap. Ini mau apa ini? Melakukan pengintaian. Pengintaian. Sekarang. Berangkat. Ini pakai ini. Ya. Dipasang. Pasang. Ya. Di mana? Ini. Di mana? Di mana? Ini orangnya. Di mana? Oh. Situ mana? Ini. Aduh. Gak ngomong. Bro. Diceluk-celuk ah. Di mana? Di mana? Sini loh. Sini. Lihat. Pasang. Coba. Mana? Di situ. Depan saya tepat. Oh, di situ. Di situ? Itu orang. Orang itu. Ya orang itu. Aduh. Orang itu. Oh, orang itu. Yang itu yang mana? Oh, yang tinggi besar. Itu orang. Orang itu seseorang. Oh, seseorang. Seseorang. Tapi gelagatnya wajar. Biasa saja, Bro. Tampangnya ya biasa saja. Iya. Gimana? Tampangnya biasa saja. Ya. Duh, kamu ini. Kamu itu melihat pemberontak itu yang seperti apa? Kalau pemberontakan tampangnya itu biasanya berwajah seram. Oh, rambutnya gondrong. Berbadang ini digondrong. Kembali. Bukan itu Bukan itu maksudnya. Kamu lah dalam rangka Saya kan paling senior di sini. Kamu kan 3 kali pensiun masuk lagi. Ya. Bentar. Penjahat memberontak katanya seram. Terus. gondrong. Ya. Kecuali ini. Kan tidak seram tapi. Satu lagi. Badannya gede. Oh. Ya. Biasanya pakai tato. Oh, tatonya biasanya di pohon pisang. Iku genderuwo goblok. Pohon pisangnya genderuwo. Bedakan. Kita ini serius. Tapi bisa jadi ya. Lo bisa jadi. Tapi itu terlalu mainstream. Terlalu umum. Terlalu gimana? Maksudnya seperti apa? Sekarang penjahat itu licin. Pak licin. Licin dan suka bersembunyi di balik kedok. Berarti pakai topeng. Ya gampang kalau begitu. Ya. Kita cari orang yang pakai topeng. Ya, betul. Kita harus mencari personal yang memiliki potensi sebagai pemberontak. Nah, ini karena semakin lihai pemberontak, maka topengnya itu akan semakin transparan. Gedungnya tidak kentara lagi. Wah, pasti akan nampak sekali. Kandani Jarno Mole kok. Tapi tepat sekali yang dikatakan.
Ya jelas ini tepat. Ini namanya progres dalam proses. Loh, setiap apa yang kita kerjakan itu akan melejitkan potensi kita, daya akal kita, ide kita, hati nurani kita sebagai manusia. Ada kayak kamu. Oh, gak cocok. Iso ngono wedi karo bojo. Duduk saja sudah. Tapi ini yang penting dengan kita menatap pemberontak itu, kita akan semakin integritas kita sebagai kepolisian. Kita lakukan. Ojo nyocot eta. Berangkat iki. Jelas. Selaka ketemu. Sekarang kita harus mencari yang berkedok. Ya, Dok, pakai topeng. Kita pasang. integritas kita sebagai angkatan kepolisian pasti akan bisa menjebolkan Wes, kita. Nyocot ae. Yang kita cari kabur. Kayaknya pakai dasi ya ini ya? Ya. Loh, bukankah dasi merupakan topeng yang tidak kita sadari? Ya, bisa jadi. Berkedok itu kan bermacam-macam. Iya. Artinya juga berdasi. Ya. Coba kita lakukan. Ya, sini. Yang lebih jeli lagi. Woi, itu bos, gedung. Oh, gedung. Berdasi tapi kok celananya pendek? Penyiar televisi. Badannya kecil ya. Bajunya warna putih. Iya. Pakai dasi merah. Iya. Pakai dasi merah. Bawa tas kecil gambar SpongeBob. Loh, se. Dasinya? Ya itu. Dasinya Itu loh. Alah, woi jelas. Ana apa nih? Tuturi. Wes, dia goblok. Bisa jadi anak SD juga punya potensi untuk pemberontak. Tapi dengar. Bisa jadi loh anak SD ya. Dengar itu. Anak kecil itu di hari Senin yang indah saat upacara dia menyanyikan lagu puja dan puji untuk Raja Muda dan Baginda Wali. Apa yang perlu kita curigai? Berarti dia sudah jelas. Walaupun kecil, dia sudah memuja-muja. Itu kan yang kecil. Bagaimana kalau gurunya yang mengajarkan pemberontakan? Gurunya. Delok kurikulumnya. Kita wis suwe adegan iki. Ayo lanjut. Kita cari yang lebih spesifik. Ya, bisa jadi berdasi betul. Tapi mungkin tempatnya beda, orangnya beda. Coba. Gedung Dewan. Ya, gedung Dewan. Kita cari. Persilatan rakyat. Wah. Masa sampai di bawah? Di atas kan ya? Ya kalau tadi jelas-jelas di bawah itu anak kecil. Nanti kita dulu lagi anak kecil lagi di atas lah. Di atas. Macam repot ya, Bro. Wah, ini jelas. Jelas. Loh ya. Jelas, jelas. Kamu lihat apa? Lihat enggak? Saya tidak melihat apa-apa. Ya ada lampunya. Karena corong saya ternyata buntu. Kamu tahu, ternyata corong saya dini. Kita telah melihat bahwa di gedung Dewan tidak ada yang berontak. Ya, jelas-jelas mata kita dibutakan. Jelas-jelas tidak ada. Betul. Apalagi di gedung Dewan jelas terpampang figura yang mengatasnamakan Baginda Wali dan Raja Muda. Pasti tidak ada. Tidak ada. Mana mungkin dia akan lembaga masyarakat perwakilan rakyat tidak ada. Ya, sudah kita tentukan saja. Apalagi menurut pengamatan mata tua ini, di samping kursi orang itu ada semacam tempat duduk. Di samping kursi ada tempat duduk. Artinya memang di gedung Dewan itu sudah sangat lengkap ya. Dan tadi secara bisik-bisik sudah saya dengar anggota Dewan dalam berdoa itu juga termasuk mendoakan Raja Muda dan Baginda Wali. Artinya tidak ada pemberontak. Caca. Sudah kita tentukan sikap di sini. Ya. Kita putuskan tidak ada pemberontak seperti apa?
Berarti pemberontak tidak ada kan? Tidak ada. Berarti sudah selesai kan tugas kita kan? Sudah. Sudah? Oke. Belum. Jangan Kita putus cari asa. tempat yang lain. Jangan menyerah. Iya. Cari yang lebih spesifik. Pelakumu. Kita tahu biasanya yang suka protes-protes itu siapa. Ya. Yang suka gambar-gambar gak jelas tentang Raja Muda dan Baginda Wali siapa? Nulis puisi-puisi jahat tentang Raja Muda dan Baginda Wali. Menghina. Siapa tahu? Siapa itu? Kita cari. Biasa. Oke, kita cari sekarang. Warung kopi. Kumpulnya orang gondrong yang ngaku seniman. Nah, itu Gondrong mana? Gondrong Kak, tapi kan mau ngaku seniman. tuwek Jayan. Lihat. Lihat itu. Di depan itu mereka sedang menggambar. Melukis sosok seseorang. Kita lihat saja siapa yang dilukisnya. Yuk, lebih jeli. Pasang. Kok gambarnya cucu-cucu tadi? Lihat sebentar lagi selesai. Nah, Lihat. dari Hitungan ketiga sudah jadi kita tebak bersama-sama. 1, 2, 3. Raja Muda dan Baginda Wali. Tidak ada juga. Ternyata para pelukis itu ya setia sama Raja Muda dan Baginda Wali. Nggak ada pemberontak ini. Tidak ada. Aduh, semuanya sudah setia sama Raja Muda dan Baginda Wali. Aduh. Tapi sudah kita hancur kepolisian. Sudah tidak ada yang perlu kita cari lagi. Semua sudah setia pada Raja Muda dan Baginda Wali. Mau jadi apa kita sekarang? Semua juga sudah patuh pada Raja Muda dan Baginda Wali. Semua sudah loyal pada Raja Muda dan Baginda Wali. Semua sudah senang. Ya, Senang pada Raja Muda dan Iya, Baginda Wali. semua sudah hormat pada Raja Muda dan Baginda Wali. Tidak ada pemberontak sekarang. Tidak ada perusuh. tidak ada pengecut. Tidak ada pembangkang. Tidak ada pengkhianat. Tidak ada teroris. Tidak ada anarkis. Tidak ada apatis. Apalagi ekstremis. Ah, Tidak ada. tulis juga tidak. Padahal kita ini kan polisi cerdas. Padahal kita polisi yang sangat profesional. Padahal kita ini polisi canggih. Padahal kita ini polisi profesional. Padahal kita ini juga polisi kuat. Bis. Kita ingat bagaimana dulu penangkapan terakhir terjadi. Ketika kita melakukan terakhir kali penangkapan. Terakhir kali penangkapan. Ingat. Beberapa tahun yang lalu. Ya, ada apa? Saya tahu. Kita dilulukan. Ya, kita diucap Banyak perayaan. Banyak perayaan. Perayaan di mana kan sebagai pahlawan. Ya, dasar kita dihargai oleh semua masyarakat. Ingat kan? Ingat. Seluruh masyarakat begitu bangganya melihat kita. Iya. Sampai tiap hari malam Jumat kita dikirimi tahlil. Semuanya sudah sangat bangga dengan polisi. Semua bayangkan melakukan perayaan, bahkan lomba-lomba. Ada lomba. Tidak kalah pentingnya, lomba musikalisasi polisi. Betul. Dramatisasi polisi. Kurang apa kita? Yang terakhir, Yang terakhir, lomba makan polisi. Makan kerupuk. Yang bikin polisi. Aduh, kalau mengingat beberapa tahun yang lalu wajah kita tiba-tiba penuh semangat. Dan ini perlu kita berkumpul diabadikan. Ya, foto. Foto. Selfie dulu. terakhir kali. Nggak ada monumennya. Ya, bukan monumen, tapi saya pribadi tragis. Sepertinya setelah itu kita tidak melakukan apa-apa. Setelah semua warga merayakan dengan membangun monumen di jalan-jalan yang bernama Polisi Tidur. Tidurlah kita sampai sekarang. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat. Tidak ada lagi Pekerjaan. Tidak ada lagi yang lebih membanggakan selain topi polisi. Tidak ada lagi yang lebih kita banggakan daripada seragam polisian. Saya juga sangat bangga
Dan sekarang tidak ada lagi yang bisa dibanggakan selain borgol polisi. Tidak ada yang lebih keren dari senjata polisi. Tidak ada yang lebih amazing daripada mobil polisi. Tidak ada lagi yang lebih aduhai daripada polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas. Para pengguna jalan yang terhormat, selamat datang. Anda memasuki kawasan tertib berlalu lintas. Berkendara Anda. Sampai tujuan. Bapak tahu apa pelanggaran Bapak? Tahu? Bapak saya tilang. Asik. Bapak tahu? Tahu. Masuk akal. Saya bilang. Oke. Cekak enggak? Stop. Selamat pagi. Selamat pagi. Demi kelancaran lalu lintas, Anda saya tilang. Terima kasih. Stop! Sudah tua tidak boleh mode. Mode berbahaya. Anda saya tilang. Terima kasih. Anda saya bilang. Om, Misi Om. stop. Stop. Maaf, Om. Stop. Kita capek-capek ya. Cekak-cekak yang sos. Anda tahu kesalahan Anda ketika apa? Tahu, Om. Belum. Oh, belum. Tidak tahu. Belum. Coba diperiksa. Apanya? Sepeda ini kok bannya ada 10. Stop. Kalian itu kelihatannya orang berpendidikan. Ya? Oh, belum. Enggak. Tidak mengerti peraturan. Enggak. Kapan-kapan satu sepeda tidak boleh untuk orang 3. Oh, Yang betul adalah satu orang bawa sepeda 3. Ini apa nih? Yang penting Anda harus tahu bahwa ini melakukan kejahatan. ya. Apa ini? Apa? Tangan saya. Tidak. Anda mau menyokok saya, kan? Berani-beraninya Anda menyokok saya dengan sesuatu yang tidak pas. Tidak. Saya bilang. Stop! Maaf, kami dari kepolisian ingin melakukan pemeriksaan. Pak, Tak sogok nanti Pak. Pemeriksaan rutin ini kami lakukan untuk mencegah adanya pelanggaran dalam lalu lintas. apa Pak? Memangnya saya salah apa Pak? Nggak salah apa? Tidak salah. Oh, tidak salah Dan kan? Anda perlu tahu, Ya. Anda tidak saya tilang. Saya tidak ditilang. Saya tilang diri saya sendiri. Saya sudah tilang saya. Bagaimana? Enak. Bagaimana rasanya kita menjadi polisi lalu lintas? Asik. Kita
jadi polisi lalu lintas. Tilang menilang kenapa mesti ditilang? 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 Terima kasih telah tertib berlalu lintas. Dengan tertib berlalu lintas, tidak ada lagi pelanggaran di jalan, tidak ada lagi kemacetan, tidak ada lagi kasus penabrakan di jalan. Semua sudah lancar, tertib, aman, dan damai sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatiannya. Duh, gagal nyong. Ternyata jadi polisi lalu lintas juga sudah aman. Semuanya sudah tertib. Tidak ada pelanggaran lagi. Kita nganggur. Nganggur lagi. Dikira enak makan gaji buta. Enak memang. Gimana ini? Bagaimana? Sudah tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Angkatan kepolisian sudah berada di ambang hancuran. Ya. Penjara-penjara juga sudah kosong. Hakim dan jaksa sudah nganggur. Gedung-gedung pengadilan sudah berubah menjadi swalayan. Iya, seragam dan senjata kita ini sudah tidak ada gunanya lagi. Padahal kita ini polisi super. Padahal kita polisi handal. Padahal ini kan kita polisi loyal. Juga keren. Saya juga terhormat. Di sini ini saya merasa sedih. Polisi tidak berguna. Dan dilupakan. Bagaimana kalau kita tidak setia pada Raja Muda dan Pakidawani? Bagaimana kalau kita tidak patuh pada Raja Muda dan Pakidawani? Bagaimana kalau kita tidak loyal pada Raja Muda dan Pakidawani? Bagaimana kalau kita tidak senang kepada Raja Muda dan Pakidawani? Bagaimana kalau kita tidak hormat pada Raja Muda dan Pakidawani? Bagaimana kalau kita jadi pemberontak? Bagaimana kalau kita menjadi anarkis? Bagaimana kalau kita menjadi apatis? Bagaimana kalau kita menjadi ekstremis? Bagaimana kalau kita jadi oportunis, Teroris? Anarkis? Apatis? ekstremis, oportunis, Teroris? Anarkis? Apatis? Teroris? oportunis, ekstremis, Teroris? Apatis? oportunis, ekstremis, Teroris? ekstremis, Anarkis? Teroris? Anarkis? Atas nama Raja Muda dan Pakidawani kamu saya tangkap. Atas nama Raja Muda dan Pakidawani Anda saya tangkap. Atas nama Raja Muda dan Pakidawani, kamu saya tangkap. Atas nama Raja Muda dan Pakidawani, aku tangkap kamu. Atas nama Raja Muda dan Pakidawani, kamu saya tangkap. Siapa yang ditangkap? Siapa yang harus ditangkap? Siapa yang harus ditangkap? Siapa yang harus ditangkap? Siapa? 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 Saudara-saudara, polisi hari ini hanya bekerja. Penangkap kenapa mesti ditangkap? Tangkap 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 penangkap.
bersama seorang penarik becak hanya dengan dibayar 20.000. Empat anakku begitu malang nasibnya. Yang sulung diperkosa, putra kedua putus sekolah, putra ketiga mati bunuh diri, dan putra bungsuku. Ia baru saja masuk penjara lantaran menjadi pengedar narkoba. Kemarin, ya, baru saja kemarin, aku dikejar-kejar petugas, dipukul pakai pentungan membentur tulang bokongku. Lalu di sana aku ditertawai. Di sana aku ditertawai. Lalu aku kembali pulang, berusaha mengeraskan hati, kembali pada pilihan. Sebab jika tidak begitu, kemanakah aku membawa hidup ini? Mesti kemanakah aku membawa hidup ini? Kala gelap mulai datang, aku pun berdandan, merebahkan tubuhku di gang remang-remang. Lalu berharap ada pelanggan yang datang, dan aku pun mulai melakukan penawaran. Sering aku kalah, dan memang mesti mengalah.
Berapa harga yang harus kubayar? Sebesar kehilangan harga diriku. Berapa kali kau mampu memuaskanku? Terserah. Sampai aku benar-benar merasa sakit karena penyesalanku. Apakah kamu memuaskan? Puasku tak ada yang tahu. Dan tidak akan pernah ada yang boleh tahu. Penonton lihat sendiri kan? Lihat sendiri kan kelakuan 4 PSK ini? Ketika saya tahu ternyata PSK-nya seorang cowok, di situ saya merasa sedih. Kenapa lari pojok? Saya tahu kita ini cowok, tapi ya sekarang kita kan tuntunan perang. Ya jadi cewek dong. Cewek, badan gue seperti babi. Mereka semua ini, termasuk saya, kurang bisa memahami bagaimana caranya menjadi seorang pekerja seks yang sebenarnya. Enak semacam, sampai kayak gini loh. Apa? Kamu masak seperti apapun seperti cowok mas ya? Mana ada yang mau dari segelintir penonton ini? Gak ada yang mau sama kami? Iya. Banyak. Makanya observasi dong. Observasi itu melihat, bukan mempraktekkan. Kita setiap hari ke lokalisasi. Ngapain? Percuma tiap hari ke lokalisasi kalau hanya jualan. Ya langsung lihat gitu loh, wawancara. Jangan praktek. Dosa. Lagi kita ngapain? Kita juga dosa kayak gini. Dengarkan aku ya. Sejatinya seorang pekerja seks itu harus memiliki sifat yang anggun, mempesona, memiliki daya pikat yang luar biasa. Bahkan tak jarang banyak pekerja seks yang memiliki kehalusan budi, yang justru itu yang paling disukai oleh semua pria. Dan otomatis pekerja seks ketika sudah masuk pada tahap itu, dia bisa berperilaku sopan dan santun kepada pelanggan, tidak bicara vulgar,
menyenangkan, ramah, dan inner beauty-nya keluar. Dan semua harus ingat bahwa keberadaan seksual itu telah diakui oleh semua masyarakat. Tapi kalian semua tidak boleh mengaktualisasikan seks itu secara terang-terangan. Nggak boleh. Harus sembunyi-sembunyi. Oh. Kenapa? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Seks itu tabu, tapi bukan untuk diperjualbelikan. Oh. Nanti kita dosa ya? Dosa nggak? Dosa itu urusan kamu. Percuma udah kayak gini, baru nyadar. Tapi ada satu hal yang membuatku risau, penonton. Oh. Ya. Tentang keberadaan para pria hidung belang. Saya sering mendapatkan pelanggan dari pria-pria hidung belang yang ternyata jabatannya sangat penting di negara ini. Seperti pemimpin, pejabat, tokoh masyarakat. Mereka sering bersamaku. Kalau mereka tidak berdosa pastinya. Diam, mereka juga berdosa. Mereka semua itu ketika tidak diprostitusi, mereka kompak mengutuk prostitusi. Tapi ketika mereka sudah di luar itu, mereka justru mendukung adanya prostitusi. Buktinya aku dihamili ketika jadi dasar para pemimpin tidak bertanggung jawab. Maunya titip tapi gak mau tanggung jawab. Kalian semua mengerti kan? Paham kan apa yang harus kalian lakukan? Paham. Dari apa yang telah aku jelaskan tadi, pastinya kalian semua telah mengerti bagaimana seharusnya seorang pekerja seks itu. Jelas. Paham kan? Jelas. Paham. Oke, praktek langsung. Bagaimana kamu menawar? Itu om-om yang lagi pegang sesuatu di sana itu. Tawar. Goda. Sampai dia tergoda olehmu. Coba. Goda dia dengan cara yang kamu miliki. Mulai dari kamu. Ayo. Aku? Ayo Sasha, kamu bisa. Ayo Sasha. Ya. Kamu dulu. Aku ngerayu? Ya. Ayo ngomong. Ayo. Dia masih Aku sendiri, Om. Anggap aja istri Om. Om. Mau nggak? Iya. Aduh, kurang bisa menggoda om-omnya. Ganti. Dia pasti Coba. bisa. Dia pasti bisa. Coba Puspa. Ayo Puspa, ayo. Ayo Puspa, ayo. Ayo, kamu gantian. Ayo. Aku akan merayu dengan sebuah pantun. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya bunga melati. Aku bingung, kamu juga bingung, tapi kita sangat sehati. Bagus sih, tapi kurang. Hah? Aku contohkan yang benar. Bagaimana? Kamu tahu yang benar? Sebuah puisi. Gitu kan pakai puisi, nawar om-om itu. Gak zaman pakai tubuh, pakai kata-kata. Puisi karya Bapak Joko Saryono. Jangan sudah. Dia itu apa ya? Kenapa tadi temanku? Sebentar, jadi puisi enggak? Saya mau puisi dulu. Ayo cepat.
variasi asmara. Serius. Hutan dan angin pastilah sekutu yang abadi. Sekutu mana? Sebab tanpa desau angin, hutan kehilangan jati diri. Kau dan aku pastilah sekuntum wijaya kusuma yang suci. Oh, sebab tanpa aku bersanding kau, aku kehilangan eksistensi. Hutan dan burung adalah Apa? lupa. Ngale om. Orangnya pergi. Saya baru baca satu bait udah tertarik omnya. Bilang aja lupa. Diam. Kalau udah tertarik ya udah jangan teruskan. Sekarang diam. Kalau udah tertarik kita sekarang ganti topik, yaitu kita bagaimana caranya dia langsung menawar kita. Ya. Kalau begitu, ini bagianku ya. Kamu cari bagian yang lain. Kamu cari om-om yang lain, yang lebih fresh. Aku ya. ke sana. Mulai dari sekarang kita berpencar, ya. Karena aku sudah melihat potensi dan kelebihan kalian masing-masing. Siap ya? Siap. Pakai yang aku ajarkan tadi. Pakai kata-kata, ya. Oke. Sepakat kita berpencar? Sepakat. Tos dulu buat kompak. Bunga Doli. Sini om langsung mampir om, aku temani om. Lagi promo, bulan tersayang om. Apa nih kene? Kene loh. Pasang-pasang. Katakan, berapa saya harus bayar supaya kamu bisa memberikan kepuasan kepadaku? Kalian tidak akan pernah merasa puas, justru semakin menjadi puas. Selamat ulang tahun.
manusialah jiwanya yang mempunyai daya mengetahui, bergerak, dan penyempurna. Tujuan hidup ialah tercapainya bahagia dan dekat dengan Sang Pencipta. Hakikat manusia itu jiwanya, maka jiwa yang mendapatkan kesenangan dan penderitaan. Hakikat manusia ialah tubuh dan jiwa. Hidup itu beribaratkan cahaya, dan nur itu lampunya, penggerak hati ke seluruh badan. Hakikat manusia itu mengenal Tuhan. Dialah yang mendekati Sang Pencipta, yang bekerja karena Sang Pencipta, yang berjalan menuju Sang Pencipta, dan mengungkap yang ada pada Sang Pencipta. Aku telah kalah dengan imajinasiku sendiri. Aku mulai tidak mentaati hati. Bukan karena kecewa ditinggal kekasih, aku jadi begini. Bukan karena penipuan dan pemaksaan yang berkedok penyaluran tenaga kerja. Bukan karena keadaan ekonomi keluargaku yang pas-pasan. Bukan karena aku broken home. Aku jadi brutal dan berantakan. Tataplah mataku sekali saja dan lihatlah betapa indah bola mataku. Andai saja garis-garis duka dan penyesalan hilang dari kelopak mataku. Bagai kamu di bibir-bibir yang indah. Alangkah beruntungnya nasib kalian. Meski terkadang kalian tak saja menyalahkan Tuhan dan menganggap bahwa Ia tidak adil.
smokingku. Aku takut. Aku takut jika ternyata temanku sendiri yang meniduriku.
Kebahagiaan dunia terletak pada kemuliaan, kehormatan, kedudukan, kekuasaan, terhindar dari duka dan penyesalan, serta memperoleh kesenangan selamanya. Kebahagiaan akhirat, kebahagiaan surga yang menjadi tujuan akhir hidup manusia, kekal tanpa akhir, dunia tanpa duka cita, pengetahuan tanpa kebodohan, kaya tanpa kemiskinan, sempurna tanpa kekurangan, dan kemuliaan tanpa